Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4442, 15 ahli alam asal telah tiba. Ketika pasukan penghancur surga pertama kali tiba, total ada 7 orang di alam asal. Sekarang, dengan Long Fan, totalnya ada 8. Mereka semua mengeluarkan harta benda mereka. Kalian semua, cepat naik. Kereta terbang itu berteriak. Semua yang berada di bawah resiprositas menyerang senjata-senjata besar itu. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Myriad God, dan yang lainnya masih menyerbu ke dalam lotus hitam yang telah diciptakan oleh kereta terbang itu. Gelombang energi menyelimuti mereka. Dan EBSCP, setelah semua orang memasuki 8 senjata, 8 ahli alam asal menghancurkan ruang dan mencoba untuk pergi. Namun, sebelum mereka bisa terbang jauh, ruang di sekitar mereka mulai berguncang dan runtuh. Tinggal, suara tua terdengar. Beberapa serangan mengerikan menyapu kereta terbang dan yang lainnya dari kekosongan gelap. Serangan itu sangat mengerikan. Serangan itu pasti berasal dari ahli alam asal. 3 ahli timbal balik ingin menghentikan kita. Hancurkan. Pedang iblis ketiga berteriak dan menebas. Cahaya pedang yang besar terbang keluar dan memblokir salah satu serangan. Para kultivator alam asal lainnya pun ikut bergerak, menghadang serangan yang tersisa. Cukup untuk menghalangimu sesaat. Di kehampaan di depan, ruang terus meledak, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Di ruang yang gelap gulita itu, ada beberapa sosok besar yang samar-samar terlihat. Tak diragukan lagi, mereka adalah para yang mulia dari istana surgawi. Pada saat ini, kota abadi agung berguncang lagi. Kota itu diselimuti cahaya warna-warni yang indah dan terbang menjauh dengan suara swoosh. Mereka menghilang ke dalam alam semesta yang luas. Penindasan kota abadi tertinggi lenyap tanpa jejak dan orang-orang di istana surgawi langsung mendapatkan kembali kekuatan mereka. Pengkhianat, kalian tidak bisa pergi. Tetaplah di sini. Tombak suci Yelui meraung, dan baju perang emas di tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Tombak emas itu menusuk. Suara mendesing. Tombak pertempuran emas menembus kehampaan dan menusuk ke arah pedang iblis ketiga. Bagus, aku akan membunuhmu kali ini. Pedang iblis ketiga berteriak keras, memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Pedang itu mengayunkan pedangnya dan menyerang tombak Dewa Yelui. Pedang iblis itu memotong langit berbintang dan beradu dengan tombak pertempuran emas. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi dan mereka berdua terpaksa mundur. Ketiga, jangan berlama-lama dalam pertempuran. Tinggalkan tempat ini terlebih dahulu untuk menghindari pengepungan. Kereta terbang itu berkata kepada pedang iblis ketiga. Istana surgawi memiliki lebih banyak ahli timbal balik daripada mereka. Jika mereka dikepung, mereka akan berada dalam masalah. Yelui Divine Spear, aku akan melepaskanmu kali ini, tetapi lain kali aku akan membunuhmu. Pedang iblis ketiga berteriak keras dan berhenti menyerang tombak suci Yelui. Sebaliknya, ia bekerja sama dengan kereta terbang dan yang lainnya, menyerang maju bersama-sama. Hanya ada 3 ahli alam asal dari istana surgawi di depan mereka. Jika mereka berdelapan bekerja sama, tidak akan sulit bagi mereka untuk keluar. Wus, wus. 8 ahli alam asal menyerang pada saat yang sama. 8 serangan melesat maju. Pemandangan itu menggemparkan, dan seluruh alam semesta bergetar. Bintang-bintang di dekatnya juga meledak. Namun, 3 ahli alam asal dari istana surgawi di kehampaan gelap tidak bergerak. Mereka tampak tidak khawatir sama sekali ketika menghadapi serangan 8 ahli timbal balik. Pada saat berikutnya, beberapa sosok lagi muncul di belakang mereka. Totalnya ada 5, semuanya luar biasa megah dan memiliki aura yang mengejutkan. 5 ahli alam asal lainnya telah muncul. Selain 3 dari sebelumnya, totalnya ada 8. Kereta terbang, pedang iblis ketiga, dan ekspresi yang lain berubah drastis. 8 ahli timbal balik dari istana surgawi menyerang, berhasil memblokir serangan dari Fei Ying dan lainnya. Hahaha, pengkhianat, sudah kubilang kalian tidak akan bisa pergi hari ini. Tombak Dewa Yelui tertawa keras sambil mengejar dari belakang. Ada 7 lagi kultivator alam asal di istana surgawi. Di sisi istana surgawi, ada total 15 pembudidaya timbal balik yang telah mengelilingi mereka. Hal ini membuat kereta terbang, pedang iblis ketiga, dan yang lainnya menjadi sangat hikmat. 15 ahli alam asal.
Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari jumlah mereka. Terlebih lagi, dia bertanya-tanya apakah ada ahli alam asal yang kuat di dalam. Jika ada, mereka akan dalam bahaya. Yang lebih penting, kereta terbang itu hanyalah inkarnasi jiwa. Kereta itu tidak memiliki kekuatan tempur yang besar. Kereta itu hanya memiliki kekuatan tempur timbal balik dengan meminjam kekuatan senjata dewa yang kuat. Selain itu, Long Fan baru saja mencapai alam asal, yang merupakan alam asal yang terlemah di antara para ahli alam asal. Dengan cara ini, situasi mereka menjadi lebih buruk. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Mata pedang iblis ketiga bersinar dengan cahaya yang ganas, dan suara pedang terdengar terus-menerus. Orang lain juga mengedarkan kekuatannya secara ekstrim. Membunuh, membunuh. Para ahli istana surgawi mulai bergerak. 15 ahli timbal balik menyerang pada saat yang sama. 15 serangan melesat ke arah Fei Yao dan yang lainnya. Mari bekerja sama dan fokus pada pertahanan, kata Fei Huang. Sinar cahaya mekar dari tangan kereta terbang dan yang lainnya. Itu bukan teknik menyerang, tetapi teknik bertahan. Mereka kalah jumlah, dan mereka jelas bukan tandingannya dalam konfrontasi langsung. Jika mereka bertahan sekuat tenaga dan menunggu kesempatan untuk menyerang, mereka mungkin punya peluang menang. Lapisan cahaya warna-warni menyelimuti kereta terbang dan yang lainnya. Saat berikutnya, 15 serangan mendarat. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan sebagian besar langit berbintang musnah akibat kekuatan dahsyat itu. Galaksi di sekitarnya langsung tersapu. Bintang-bintang di galaksi itu meledak dan bintang-bintang itu pun padam. Hanya dalam sekejap, galaksi yang luas dan tak terbatas itu hancur. Untungnya, tempat ini dekat dengan reruntuhan alam semesta, dan kondisinya terlalu keras. Hampir tidak ada makhluk hidup di galaksi ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang akan mati karena serangan itu. Dengan serangkaian ledakan, pertahanan yang dibentuk oleh mereka berdelapan bergetar hebat lalu meledak. 8 orang itu mundur. Yang lebih lemah, seperti Long Fan, batuk darah. Badan kereta terbang itu pun meredup dan nyaris musnah. Tidak bagus. Ada ahli timbal balik yang terlambat di antara mereka. Seorang ahli alam asal dari tentara penghancur surga berseru. Setelah mencapai timbal balik, pembagian alam kultivasi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Misalnya, alam asal dibagi menjadi alam asal tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Ada perbedaan besar antara setiap level. Di alam semesta purba, sebagian besar ahli di alam asal berada pada tahap awal asal. Hanya sedikit yang mampu mencapai titik tengah timbal balik. Misalnya, pedang iblis ketiga berada di tengah timbal balik. Kali ini, yang terkuat dari 8 orang tentara penghancur surga berada di tahap tengah alam asal, dan totalnya ada 3 orang. Yang lainnya semuanya pada tahap timbal balik awal. Tentu saja, kereta terbang tidak dihitung. Dia hanya inkarnasi jiwa, jadi sulit untuk mengukurnya dengan alam tertentu. Kali ini, ada ahli timbal balik yang terlambat di istana surgawi. Ahli timbal balik terdahululah yang menyerang mereka dan telah menghancurkan pertahanan mereka. Kali ini, kalian semua bisa tinggal. Kali ini, surga benar-benar membantu suku manusia surgawi. Selama kita membunuh orang-orang ini, pasukan penghancur surga akan menderita kerugian besar dan mengguncang fondasinya. Kita juga akan kehilangan semua pasukan tindak lanjut kita. Hari kehancuran kita tidak akan lama lagi. Serang dengan sekuat tenaga. Para ahli alam asal dari istana surgawi dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Bab 4443, Pertarungan antara ahli timbal balik tahap akhir. Para ahli alam asal istana surgawi menyebarkan asal mereka dan mengerahkan kekuatan tempur mereka secara ekstrim. Masing-masing dari mereka menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menyerang kereta terbang, pedang iblis ketiga, dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Selama mereka menyingkirkan kereta terbang itu, pedang iblis ketiga dan pasukan penghancur surga pasti akan menderita kerugian besar. Ada 8 ahli alam asal. Tidak, tepatnya, ada 7 ahli alam asal. Lagi pula, kereta terbang itu hanya perwujudan jiwa, dan tubuh aslinya tidak ada di sini. 7 pembudidaya timbal balik sudah cukup untuk membuat tentara penghancur surga menderita. Yang paling penting adalah generasi muda, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, para dewa dan yang lainnya. Setiap orang ini sangat menakutkan.
Ketika mereka mencapai tingkat pencapaian besar, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan dan akan menjadi ancaman besar bagi istana surgawi. Selama orang-orang ini tersingkir, ancaman tentara penghancur surga akan sangat berkurang. Kemudian, saat Ye Qiuxian telah menyelesaikan kultivasinya, dia akan mampu menghancurkan tentara penghancur langit dalam satu gerakan, mengalahkan para iblis jahat, dan benar-benar menyatukan alam semesta purba. Pada saat itu, reruntuhan alam semesta yang luas semuanya akan menjadi milik istana surgawi mereka. Saat memikirkan hal ini, hati para ahli istana surgawi membara dengan penuh semangat. Saat mereka menyerang, kekuatan mereka meningkat sedikit. Tidak bagus. Ekspresi penggemar panjang dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pedang iblis ketiga. Mereka bahkan tidak dapat menahan gelombang serangan sebelumnya, dan beberapa dari mereka terluka. Gelombang serangan ini bahkan lebih kuat dan terarah. Misalnya, ahli timbal balik tahap akhir yang menakutkan di istana surgawi telah menargetkan penggemar panjang dan orang-orang terlemah lainnya. Mereka ingin mengalahkan mereka satu persatu, membunuh yang lemah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan yang kuat. Serangan mengerikan dilancarkan ke kipas panjang. Itu adalah serangan dari ahli timbal balik tahap akhir. Serangan lainnya ditujukan pada kereta terbang. Pakar timbal balik tahap akhir telah meluncurkan dua serangan secara total. Sekalipun kipas panjang dan kereta terbang berada di puncaknya, mereka tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari ahli timbal balik tahap akhir, apalagi fakta bahwa mereka telah terluka oleh gelombang serangan pertama. Situasinya tiba-tiba menjadi sangat kritis. Sebuah jimat giok muncul di tangan kereta terbang itu. Kereta terbang itu menghancurkan jimat giok dengan keras. Jimat giok itu meledak dan berubah menjadi cahaya terang yang menghilang. Di dalam cahaya yang menghilang itu, banyak sosok muncul. Kereta terbang, semuanya adalah kereta terbang. Sosok-sosok yang muncul sebenarnya semuanya adalah kereta terbang. Total ada 36 sosok, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Avatar jiwa. Anda sebenarnya memiliki begitu banyak avatar jiwa. Bagaimana ini mungkin? Seorang dewa yang terhormat berteriak ketakutan. Kereta terbang itu tidak menjawab karena 36 inkarnasinya dengan cepat menyerbu ke arah inkarnasi jiwa di bagian paling depan dan kemudian menyatu. Dengan menyatunya avatar jiwa, aura kereta terbang mulai melonjak cepat. Alam asal mula awal, puncak alam asal mula awal, alam asal mula pertengahan. Pada akhirnya, ketika ke-36 avatar jiwa menyatu menjadi satu, auranya naik ke alam asal akhir. Auranya telah meningkat entah berapa kali lipat. Proses ini mungkin terdengar panjang, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, kereta terbang itu menyelesaikan penggabungan dan kemudian mengirimkan dua telapak tangan. Dua jejak telapak tangan hitam pekat melesat keluar dan bertabrakan dengan serangan ahli alam asal tahap akhir. Kereta terbang, kau memiliki 36 inkarnasi jiwa bersamamu. Kebanyakan orang hanya dapat memiliki beberapa inkarnasi jiwa, tetapi kau memiliki begitu banyak. Apakah kau tidak takut merusak yayasanmu? Pakar alam asal tahap akhir dari istana surgawi berkata dengan dingin. Orang ini berambut putih dan wajahnya penuh kerutan. Dia sudah sangat tua. Namanya adalah Ye Chuzhengyang, dan dia adalah salah satu leluhur suku manusia surgawi. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dikatakan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam perang besar melawan roh-roh dewa primitif. Banyak roh dewa primitif telah mati di tangannya. Kau hanya orang bodoh. Apakah kau pikir semua orang biasa-biasa saja? Suara dingin kereta terbang itu terdengar. Pada saat ini, auranya tak tertandingi, dan tubuhnya begitu padat sehingga mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah penjelmaan jiwa. Wah! Dia melangkah maju, dan auranya yang mengerikan menyapu ke depan seperti gelombang. Dua yang mulia surgawi yang lebih dekat dengannya gemetar dan dipaksa mundur oleh aura tersebut. Kesenjangan antara setiap level di ranah resiprositas sangat besar. Mustahil untuk melawan mereka. Namun, aura Ye Chuzhengyang meledak dan menghalangi aura kereta terbang itu. Kereta terbang, pada akhirnya kau hanyalah inkarnasi jiwa. Bahkan jika kau dengan paksa meningkatkan kultivasimu ke timbal balik akhir, seberapa banyak kekuatanmu yang dapat kau tunjukkan? Jari matahari yang menyala-nyala, bunuh. Ye Chuzhengyang berteriak pelan. Tangannya berubah menjadi cakar dan meraih kereta terbang itu. Dalam sekejap, ujung ke-10 jarinya bersinar terang. Orang bisa melihat matahari terbit dari ujung ke-10 jarinya.
Ya, matahari. Di ujung setiap jari ada matahari yang bersinar terang. Kekuatan masing-masing matahari mungkin ribuan kali lebih kuat daripada bintang-bintang di alam semesta, karena mereka sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surga hanya dapat membentuk serangan seperti itu jika dipadatkan tanpa batas. Dari luar, orang tidak dapat lagi melihat kilat yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surga. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai ketika kendali seseorang terhadap kekuatan hukuman surgawi mencapai alam yang sangat mendalam. Cakarnya menjadi sangat besar dan mencengkeram kereta terbang itu. Ini adalah serangan yang sangat mengerikan. Matahari yang terbentuk dari kekuatan hukuman surgawi mengandung energi yang merusak. Begitu matahari itu meledak, ia dapat menghancurkan seluruh galaksi. Jari kesengsaraan iblis. Kereta terbang itu berbicara dengan lembut. Ia mengulurkan dua jari ramping dan menunjuk 10 kali berturut-turut. Wus, wus, wus. Kekuatan 10 jari meledak dan bertabrakan dengan serangan Ye Chu Zhengyang. Daerah ini terbalik dan bintang-bintang berguncang. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Ada teratai hitam di bawah kereta terbang itu. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya dilindungi oleh teratai itu dan dapat melihat semua yang terjadi di luar dengan jelas. Melihat pertempuran ini, Lu Ming dan banyak orang lainnya merasa hati mereka bergetar. Mereka tidak bisa tenang. Itu terlalu menakutkan dan kuat. Ini adalah pertarungan antara para ahli resiprositas. Kekuatan mereka benar-benar melampaui imajinasi. Jika makhluk hidup seperti itu bertarung dengan gila-gilaan, itu akan menyebabkan kerusakan yang dahsyat pada alam semesta. Jika makhluk seperti itu bertambah jumlahnya dan terlibat dalam pertempuran yang dahsyat, mereka mungkin benar-benar dapat menghancurkan alam semesta. Tidak mengherankan bahwa di era terakhir, daratan purba yang luas dan tak terbatas akan diledakkan. Mungkin ada terlalu banyak ahli kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Banyak orang mengungkapkan ungkapan kerinduan yang tak terhingga. Inilah tujuan sejati dari kultivasi. Jika dia bisa mencapai alam ini, betapa bahagianya dia. Setelah kereta terbang dan Ye Chu Zhengyang bertukar satu gerakan, mereka terus bertukar pukulan dan bertarung selama puluhan gerakan. Yang lainnya menjauh dari area di mana keduanya bertarung, tidak berani mendekat sama sekali. Di arah lain, pedang iblis ketiga dan yang lainnya berkumpul bersama, menahan serangan anggota istana surgawi lainnya dengan sekuat tenaga mereka. Mereka bertahan sekuat tenaga dan dapat menangkisnya untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu pasti akan sangat merugikan mereka. Bab 4444 Tombak Kehancuran Surgawi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu. Kereta terbang dan Ye Chu Zhengyang terkunci dalam pertempuran sengit. Pedang iblis ketiga dan yang lainnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimanapun, pihak lawan memiliki jumlah 2 kali lipat dari mereka. Bahkan jika mereka fokus pada pertahanan, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat ini, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pedang iblis ketiga, takdirmu telah berakhir. Matilah. Tombak suci Ye Lui mengeluarkan lolongan panjang saat terus-menerus menyerang dengan tombak pertempuran emasnya. Langit dipenuhi dengan bayangan tombak emas saat menyerang pedang iblis ketiga dan yang lainnya. Pedang iblis ketiga mengayunkan pedang tempurnya. Ia tidak ingin menang, tetapi ingin menghindari kesalahan. Ia menggunakan pedang sebagai perisai, membentuk perisai pedang berat yang menghalangi serangan tombak Dewa Ye Chu dan yang lainnya. Tombak Dewa Ye Chu, kau hanya mengandalkan jumlahmu. Jika kita bertarung 1 lawan 1, aku pasti akan membunuhmu. Pedang iblis ketiga mendengus dingin. Ini bukan kompetisi. Ini perang. Pedang iblis ketiga, mati. Tombak Dewa Ye Lui berteriak keras dan benar-benar berhenti menyerang. Sebaliknya, dia mundur dengan cepat dan menyimpan tombak perang emas di tangannya. Sebagai gantinya, ada tombak panjang. Itu adalah tombak abu-abu yang tampak seperti terbuat dari batu. Tombak itu tidak memiliki keindahan apapun, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Saat mereka melihat tombak, belati terbang, pedang iblis ketiga, dan yang lainnya, wajah mereka berubah. Tombak pemusnah surgawi. Ekspresi pedang iblis ketiga berubah drastis saat meraung karena terkejut. Itu karena tombak itu memiliki asal-muasal yang kuat. Konon tombak panjang ini merupakan salah satu senjata leluhur suku manusia surgawi. Sepanjang sejarah suku manusia surgawi,
tombak ini pernah bertempur dengan suku manusia surgawi dan menewaskan banyak sekali orang kuat. Dikatakan bahwa kekuatan penghancur langit, salah satu dari 4 kekuatan tertinggi suku manusia surgawi, telah dipahami dari tombak penghancur langit. Suku manusia surgawi benar-benar menggunakan tombak kehancuran surgawi untuk berurusan dengan kita. Wajah prinsip pedang iblis ketiga sangat serius. Tanpa diragukan lagi, Sky Destroyer Lens adalah salah satu senjata paling mengerikan di alam semesta. Jadi, kau seharusnya merasa terhormat mati di bawah tombak penghancur langit. Tombak Dewa Yelui berbicara dengan dingin, dan kekuatan penghancur langit disuntikkan ke dalam tombak penghancur langit. Asyik, tombak pemusnah surgawi itu bergetar sedikit, dan aura yang amat mengerikan terpancar darinya. Itu adalah aura kehancuran. Kekuatan di dalamnya sangat mirip dengan kekuatan penghancur langit, tetapi bahkan lebih mengerikan. Mati! Tombak Dewa Yelui berteriak dan menusukkan tombaknya ke arah pedang iblis ketiga. Tidak bagus. Serangan itu bahkan belum tiba, tetapi pedang iblis ketiga sudah merasakan bahaya yang mematikan. Seluruh tubuhnya terkunci, dan bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu akan sulit. Yang lebih penting lagi, ada banyak ahli lain dari istana surgawi yang mengelilingi mereka, jadi mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Ketiga, bertahanlah dengan sekuat tenaga. Mati! Kereta terbang itu berteriak dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjuk jarinya. Sebuah kekuatan jari melesat ke arah tombak penghancur langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan jari itu mendarat di Sky Destroyer Lens, dan dengan suara keras, Sky Destroyer Lens bergetar hebat. Bagaimanapun, Fei Yao berada pada tahap akhir resiprositas. Serangannya sangat kuat. Meskipun tidak sepenuhnya memblokir tombak penghancur langit, serangan itu masih melemahkan sebagian kekuatannya. Urus saja urusanmu sendiri. Ye Chu Zhengyang berteriak keras dan mengambil kesempatan untuk menyerang. Serangannya mengenai kereta terbang itu, menyebabkan tubuhnya bergetar. Tubuhnya hampir meledak, dan cahayanya menjadi jauh lebih redup. Dia sekarang adalah perwujudan jiwa dan bukan tubuh dari daging dan darah, jadi dia tidak akan muntah darah. Namun, cahaya di tubuhnya redup, seolah-olah dia muntah darah, yang berarti dia terluka. Lens penghancur langit terus menusuk ke arah pedang iblis ketiga dengan kekuatannya yang tersisa. Perisai pedang 9 lapis. Pedang iblis ketiga berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang tak berujung meledak dan membentuk 9 lapis perisai pedang di depannya. Begitu perisai pedang terbentuk, tombak penghancur langit datang dan menusuk perisai pedang berlapis 9. Puff, puff, puff. Perisai pedang 9 lapis tidak dapat menahan serangan tombak penghancur langit dan ditembus lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, ke-9 lapis perisai pedang itu berhasil ditembus, dan tombak penghancur langit yang mengerikan menusuk tubuh pedang iblis ketiga. Ah! Pedang iblis ketiga menjerit kesakitan saat tubuhnya terpental. Dada pedang iblis ketiga telah tertusuk, meninggalkan lubang besar. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan yang terkandung dalam Sky Destroyer Lens telah memasuki tubuh pedang iblis ketiga dan menghancurkannya dengan ganas. Lubang besar di dadanya mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lubang itu dihancurkan oleh kekuatan itu. Pedang iblis ketiga meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan kekuatan mengerikan ini. Pada akhirnya, pedang iblis ketiga membayar harga yang mahal dan akhirnya melawan kekuatan ini. Namun, tubuhnya telah hilang. Ia telah hancur total oleh kekuatan lens penghancur langit. Hanya kepalanya yang tersisa, dan auranya sangat lemah. Dengan satu gerakan, pedang iblis ketiga terluka parah. Hanya tersisa kepala, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatan tombak pemusnah surgawi benar-benar mengejutkan. Ini terjadi jika kereta terbang itu menyerang. Kekuatan tombak penghancur surgawi telah dilemahkan oleh kereta terbang itu, jadi hanya bisa mengenai pedang iblis ketiga. Jika tidak, pedang iblis ketiga tidak akan mampu menghalangi gerakan ini dan akan berubah menjadi abu. Tombak pemusnahan surgawi layak menjadi salah satu senjata leluhur terkuat dari suku manusia surgawi. Setelah menggunakan tombak Dewa Yelui, yang awalnya setara dengan pedang iblis ketiga, kekuatannya meroket, dan itu benar-benar menekan pedang iblis ketiga. Di dalam Lotus, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka berharap bisa keluar dan bertarung.
Lu Ming dan pedang iblis ketiga dapat dianggap sebagai teman yang telah melewati hidup dan mati bersama. Saat itu, pedang iblis ketigalah yang telah membawanya keluar dari kurungan istana surgawi. Pedang iblis ketiga adalah kakak laki-laki Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya. Meskipun Xian Yanxing memiliki keunggulan dalam kehidupan ini, dia masih memiliki kenangan dari kehidupan sebelumnya dan memiliki perasaan terhadap pedang iblis ketiga. Pada saat ini, dia tentu saja sangat khawatir. Tidak mampu membunuh pedang iblis ketiga dalam satu gerakan, tombak suci Ye Lui sedikit tidak senang. Dia memegang salah satu senjata leluhur terkuat dari suku manusia surgawi, tombak penghancur surgawi. Dia mengira bisa membunuh pedang iblis ketiga dengan satu serangan. Dia tidak menyangka pedang iblis ketiga tidak akan mati, yang membuatnya merasa malu. Pedang iblis ketiga, gerakan selanjutnya, aku akan membunuhmu. Pergilah ke neraka. Tombak Dewa Ye Lui berteriak, dan kekuatan penghancur langit terus mengalir ke dalam tombak penghancur langit, ingin mengaktifkannya sekali lagi untuk membunuh pedang iblis ketiga. Jika kau berani membunuhnya, aku akan membiarkanmu mati. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari langit berbintang yang jauh. Ketika suara itu pertama kali keluar, kedengarannya sangat jauh, tetapi ketika kata terakhir terdengar, kedengarannya sangat dekat. Asyik, cahaya pedang emas meledak dari langit berbintang. Cahaya pedang melintasi langit berbintang, panjangnya mencapai miliaran li, tak terbatas dan tak berbatas, menebas ke arah tombak Dewa Ye Lui. Ekspresi Ye Lui Divine Spear membeku, tanpa sadar dia mengayunkan tombak pemusnah surgawi di tangannya untuk menghalangi. Dengan suara berdenting, cahaya pedang menghantam tombak penghancur langit. Tubuh tombak Dewa Ye Lui bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kemudian, seorang pemuda muncul di langit berbintang. Bab 4445, Pedang Pribadi Leluhur Pedang. Seorang pria muda muncul di langit berbintang. Dia tampak sangat muda dan tampan. Tidak berlebihan jika dikatakan tampan. Dia berpakaian putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia juga memegang pedang panjang berwarna emas di tangannya. Itulah, pedang dewa kedua. Di dalam lotus, Xian Yanxing berseru. Pedang dewa kedua, Lu Ming bingung. Benar sekali. Di kehidupan sebelumnya, Ayah Tangking memiliki 3 murid langsung. Mereka adalah pedang surgawi pertama, pedang dewa kedua, dan pedang iblis ketiga. Ketiganya adalah monster tak tertandingi dalam ilmu pedang dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Xian Yanxing menjelaskan. Sutra, Lu Ming tersentak kaget. Ayah Xian Yanxing di kehidupan sebelumnya dapat dianggap sebagai ayah mertuanya. Ketiga murid ayah mertuanya yang pelit itu ternyata sangat menakutkan. Pedang iblis ketiga saling berbalas, sedangkan pedang dewa kedua juga saling berbalas. Selain itu, dari serangan tadi, tampaknya pedang itu bahkan lebih kuat daripada pedang iblis ketiga. Lalu bagaimana dengan pedang surgawi pertama? Apakah dia juga di alam asal? Sulit dipercaya bahwa ketiga muridnya bersikap timbal balik. Alam asal tidak seperti kubis. Itu adalah penguasa alam semesta, kekuatan tempur puncak alam semesta. Jika muridnya saja begitu berkuasa, maka seberapa berkuasakah gurunya? Lu Ming menjadi semakin penasaran dengan ayah mertua yang pelit ini. Selama ini dia juga mendengar beberapa perbuatan ayah mertua yang pelit ini. Konon, ayah mertua pelit ini juga berasal dari dunia kecil. Pada akhirnya, namanya menggemparkan jagat raya purba dan dikenal sebagai leluhur pedang terlarang. Basis kultivasinya sekarang sudah tak terduga. Kakak kedua, hahaha, kamu di sini. Hebat sekali. Melihat pedang dewa kedua, pedang iblis ketiga sangat gembira. Pedang dewa kedua, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini. Apakah pasukan penghancur langit mengirimmu sendirian? Kata tombak suci Ye Lui sambil mengamati sekelilingnya, seakan-akan dia tengah berusaha mencari orang yang sedang menyergap. Ye Chu Zhengyang dan para ahli istana surgawi lainnya melakukan hal yang sama. Indra spiritual mereka menembus setiap area di alam semesta untuk mencegah penyergapan. Kau tak perlu mencariku. Aku satu-satunya orang di sini hari ini. Pedang dewa kedua Dao. Apa? Begitu dia berkata demikian, wajah pedang iblis ketiga, kipas panjang, dan yang lainnya berubah, dan hati mereka pun mencelos. Jika pedang dewa kedua hanya datang dengan sendirinya, apa gunanya? Pedang dewa kedua memang kuat, tetapi hanya di tengah-tengah resiprositas. Tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Hanya mata kereta terbang itu yang berkedip.
Ia melirik pedang di belakang pedang dewa kedua dan tampak berpikir keras. Apakah kamu datang sendirian? Tombak Dewa Yelui dan para ahli lain dari suku manusia surgawi juga tercengang. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak menemukan anggota tentara penghancur surga yang lain di sekitar. Tentara penghancur surga baru saja mengirim pedang dewa yang kedua. Atau apakah pedang dewa kedua kebetulan lewat dan bergegas setelah mengetahui situasi tersebut? Pedang dewa kedua, karena kau berani datang ke sini sendirian, maka kau akan mati bersama adik mudamu. Setidaknya kau akan ditemani. Tombak Dewa Yelui berkata dengan dingin sambil terus menyalurkan kekuatan penghancur langit ke dalam tombak penghancur langit. Tombak pemusnah surgawi diaktifkan sekali lagi dan aura mengerikan memenuhi udara. Saya sendiri sudah cukup. Pedang Dewa kedua tersenyum dengan tenang. Kau bicara besar. Pedang Dewa kedua, aku tidak peduli trik apa yang kau miliki. Di hadapan kekuatan absolut, hanya kematian yang menantimu. Tombak penghancur langit, bunuh. Tombak Dewa Yelui berteriak, mengaktifkan tombak pemusnah surgawi dengan seluruh kekuatannya. Tombak penghancur langit bergetar dan melepaskan aura yang lebih mengerikan. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya dan menusuk pedang dewa kedua. Serangan ini dilakukan oleh tombak Dewa Yelui dalam keadaan marah, yang memicu kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari tombak penghancur surgawi. Itu bahkan lebih kuat daripada serangan yang digunakan untuk menyerang pedang iblis ketiga. Kakak senior, hati-hati. Pedang dewa kedua, dodge. Pedang iblis ketiga dan yang lainnya meraung. Di dalam Lotus, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya tak dapat menahan perasaan berdebar-debar. Sky Destroyer Lens sangat cepat. Ia menembus langit berbintang yang tak terbatas dalam sekejap mata dan hendak mengenai pedang dewa kedua. Namun, pedang dewa kedua tetap tenang. Pedang itu berdiri di langit berbintang dan tampaknya tidak berniat untuk melawan. Asyik. Pada saat ini, suara pedang terdengar, langsung menyebar ke beberapa bidang bintang. Semua makhluk hidup di wilayah bintang itu mendengar suara pedang itu. Teriakan pedang itu datang dari pedang pertempuran di punggung pedang dewa kedua. Pada saat ini, pedang tempur itu terhunus secara otomatis dan terbang keluar. Pedang itu tampak sangat biasa, mirip dengan pedang besi yang digunakan oleh seniman bela diri biasa. Warnanya abu-abu dan tampak sangat biasa. Namun, cahaya pedang yang amat mengerikan meledak darinya. Asyik, pedang tempur biasa menebas kekosongan dan secara akurat mengenai tombak penghancur langit. Seketika, tombak penghancur langit bergetar hebat dan terbang mundur, bertabrakan dengan tombak Dewa Yelui. Tombak suci Yelui mengeluarkan suara pekikan yang membekukan darah saat dia meludahkan seteguk besar darah, wajahnya pucat. Menguasai. Melihat pedang ini, pedang iblis ketiga berteriak kegirangan. Aura ini, adalah aura leluhur pedang terlarang. Para ahli tentara penghancur surga lainnya juga sangat gembira. Senyum pun tampak di wajah kereta terbang itu. Orang-orang dari istana surgawi terkejut. Apa, dia adalah leluhur pedang terlarang, Tang Feng. Mungkinkah Tang Feng datang sendiri? Dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Konon katanya dia berada di kedalaman tempat pembuangan sampah alam semesta. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Mungkinkah itu untuk Lu Ming? Tidak bagus, ayo pergi. Di sisi istana surgawi, lebih dari selusin kultivator timbal balik gemetar. Mereka tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk bertarung. Satu-satunya pikiran dalam benak mereka adalah melarikan diri. Dia ingin melarikan diri sebelum dia melihat bayangan Tang Feng. Mereka tahu betul bahwa mereka bukan tandingan leluhur pedang terlarang. Kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya. Jangan khawatir, Tang Feng tidak datang. Itu hanya pedang. Ye Chu Zeng yang berteriak, mencoba menenangkan moral angkatan darat. Namun, hati semua orang masih bergetar. Sekalipun Tang Feng tidak datang sendiri, pedangnya tetap saja sangat mengerikan. Pada saat ini, mereka semua memiliki pikiran yang sama. Dan pedang dewa kedua itu datang bersama pedang tuannya. Tidak heran dia berani datang sendirian. Dia tidak perlu takut. Ternyata dia membawa senjata pembunuh yang hebat. Jangan panik. Ini bukan pedang Tang Feng. Pedang ini hanya berisi sedikit aura Tang Feng. Pedang ini tidak sekuat itu. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menghancurkannya. Teriak Ye Chu Zhengyang. Semua orang merasakannya dengan serius dan menemukan masalahnya. Pedang tempur ini memang pedang tempur yang sangat biasa. Terbuat dari bahan-bahan biasa dan dimurnikan dengan cara biasa.
Akan tetapi, benda itu mengandung sedikit aura leluhur pedang terlarang. Hati Long Fan dan yang lainnya hancur. Mungkinkah aura Tang Feng menghentikan orang-orang dari istana surgawi? Kau ingin menghentikan kami hanya dengan seberkas aura. Tombak penghancur langit, hancurkan. Hancurkan semuanya. Pada saat ini, tombak Dewa Ye Lui meraung, dan kekuatan surga di tubuhnya mulai terbakar, berubah menjadi energi tak tertandingi yang mengalir ke tombak penghancur surgawi. Bab 4446, Secercah aura membuat seseorang tak terkalahkan. Kali ini, tombak Dewa Ye Lui mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan kekuatan surga pun membara, menuangkan semuanya ke dalam tombak penghancur surgawi. Metode yang begitu putus asa memang memungkinkan lens sang penghancur langit mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Asyik. Tombak pemusnahan surgawi yang seperti batu kuno itu bergetar sedikit seolah-olah seorang penguasa yang mengerikan sedang bangkit. Energi yang mengerikan menyebar darinya, dan langit berbintang di sekitar tombak pemusnahan surgawi itu terus-menerus hancur dan musnah. Aku tidak peduli apakah dia leluhur pedang terlarang atau bukan. Dia hanya seberkas auranya. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Bunuh dia. Tombak Dewa Ye Lui meraung hebat sambil mengacungkan telapak tangannya ke depan. Asyik, tombak penghancur langit berubah menjadi seberkas cahaya dan menusuk ke arah pedang dewa kedua. Ia ingin membunuh pedang dewa kedua dan pedang tempur yang mengandung aura terlarang dari leluhur pedang. Asyik, pedang King Feng biasa, yang berisi aura leluhur pedang, kembali mengeluarkan suara pedang dan menebas kekosongan. Saat berikutnya, pedang King Feng menghantam tombak penghancur langit. Berdengung, tombak pemusnahan surgawi bergetar lebih keras lagi. Fluktuasi yang mengerikan mengubah langit berbintang yang tak terbatas menjadi kekacauan. Yang lainnya tidak berani diam. Pedang iblis ketiga, kipas panjang, yang lainnya, dan para pemuja surgawi dari suku manusia surgawi semuanya menjauh. Mereka tidak berani mendekat. Adapun para dewa penguasa suku manusia surgawi dan suku-suku lainnya, mereka semua telah membawa anggota sukunya masing-masing dan mundur cukup jauh. Dan EBSCP, ini bukan lagi pertempuran biasa antara para ahli alam asal. Pertempuran ini telah meningkat dan menjadi semakin menakutkan. Para dewa tidak bisa ikut campur. Mereka akan mati jika ikut campur. Tombak pemusnah surgawi akan segera kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penguasa dewa dari suku manusia surgawi berseru tak percaya. Karena pada saat ini, tombak penghancur surgawi bergetar hebat dan kemudian terbang kembali ke arah tombak Dewa Ye Lui. Raut wajah Ye Lui Divine Spear berubah drastis, dia sebenarnya tidak berani menghadapinya secara langsung dan menghindar sejauh mungkin. Degup, degup, Sky Destroyer Lens terbang melintasi langit berbintang yang luas dan menembus puluhan planet, menyebabkan mereka meledak satu persatu. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah dan sebuah tangan layu terulur untuk meraih Sky Destroyer Lens. Sky Destroyer Lens bergetar beberapa kali sebelum akhirnya digenggam oleh tangan ini. Lalu, kekosongan itu terbuka dan sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih kemasan. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga seorang anggota suku manusia surgawi. Monster tua lainnya, kereta terbang itu bergumam. Dia bisa tahu bahwa ini adalah lelaki tua yang telah hidup sangat lama. Kultivasinya berada pada tahap akhir timbal balik dan dia sangat kuat. Selain itu, dia paling ahli dalam kekuatan penghancur surga. Nama orang ini adalah Ye Chu Zhengmi, dan dia berasal dari generasi yang sama dengan Ye Chu Zhengyang. Keduanya memiliki dasar kultivasi yang sama, tetapi mereka pandai dalam hal yang berbeda. Ye Chu Zhengyang menghususkan diri dalam kekuatan hukuman dewa. Ye Chu Zhengmi, di sisi lain, menghususkan diri pada kekuatan langit. Tombak Dewa Ye Chu, mundurlah. Biarkan orang tua ini yang melakukannya. Itu hanya sedikit aura Tang Feng. Aku pasti akan menghancurkannya hari ini. Saat Ye Chu Zhengmi berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi abu-abu. Ini adalah kekuatan langit. Tombak Dewa Ye Chu juga memiliki kekuatan penghancur langit, namun jika dibandingkan dengan Ye Chu Zhengyang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih lemah. Ledakan. Di bawah kendali Ye Chu Zhengyang, kekuatan penghancur langit meledak dengan aura yang mengerikan. Gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus melonjak keluar dari tombak penghancur langit. Membunuh. Ye Chu Zhengyang berteriak. Tubuhnya yang awalnya keriput kini membengkak, dan dia tampak jauh lebih muda.
Dia melangkah maju dan langsung melintasi miliaran mil angkasa, bergegas menuju pedang King Feng. Dia melambaikan kekuatan penghancur surga dan menyapukannya ke arah pedang King Feng. Dentang. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Tabrakan kali ini jauh lebih kuat daripada tabrakan sebelumnya. Pedang King Feng bergetar dan melayang kembali. Tubuh Ye Chu Zhengmi juga bergetar saat dia mundur dengan tombak penghancur langit di tangannya. Serangan ini tampaknya seimbang satu sama lain. Namun, ekspresi Ye Chu Zhengmi sangat serius. Pedang King Feng ini hanya berisi sedikit aura Tang Feng, namun sebenarnya sangat kuat hingga sejauh ini, jauh melebihi ekspektasinya. Aku tidak percaya. Tombak penghancur langit, bunuh lagi. Ye Chu Zhengmi berteriak saat dia mengendalikan tombak penghancur langit dengan sekuat tenaga dan menyerang pedang King Feng. Yang lainnya terus menyerang kereta terbang dan pedang iblis ketiga. Fei Yao dan yang lainnya berada dalam bahaya lagi. Kobaran api yang berterbangan, jangan berhayal. Itu hanya seberkas aura Tang Feng. Itu tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Chu Zhengyang tertawa dingin. Saat menyerang kereta terbang itu, dia tidak menghentikan serangannya sama sekali. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertukar beberapa pukulan, tetapi tidak ada yang jelas pemenangnya. Pada saat ini, ada api yang membakar tubuh kereta terbang itu. Itu membakar kekuatan jiwanya. Ini adalah perwujudan jiwa kereta terbang. Kekuatan jiwa terbakar tidak berpengaruh pada tubuh kereta terbang. Dia tidak punya pilihan lain. Sebelumnya, ketika dia mencoba menyelamatkan pedang iblis ketiga, dia telah terkena serangan Ye Chu Zhengyang. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, menyebabkan kekuatannya melemah. Jika dia tidak membakar kekuatan jiwanya, dia tidak akan menjadi lawannya. Dengan cara ini, dia dapat memblokir pihak lain. Di sisi lain, pedang iblis ketiga telah kehilangan kekuatan tempurnya dan dilindungi di tengah oleh semua orang. Pada saat yang sama, pedang dewa kedua ikut bergabung. Namun, di pihak suku manusia surgawi, tombak suci Yelui juga tidak memiliki banyak kekuatan tempur tersisa. Sebelumnya, dia mengendalikan tombak penghancur langit untuk bertukar beberapa pukulan dengan pedang King Feng. Dia telah menderita cukup banyak kerusakan dan tidak dapat lagi menunjukkan banyak kekuatan tempurnya. Meski begitu, pasukan penghancur surga masih memiliki perbedaan jumlah yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Chu Zhengmi tampak menjadi gila saat dia mengayunkan tombak penghancur langitnya dan menyerang pedang King Feng. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyerang pedang King Feng lebih dari 100 kali, dan mereka berdua telah beradu lebih dari 100 kali. Akan tetapi, keduanya hanya seimbang. Menjijikkan. Ye Chu Zhengmi menggeram dalam hatinya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Apakah pedang King Feng ini benar-benar hanya berisi sedikit aura Tang Feng? Bagaimana mungkin seberkas aura bisa begitu kuat? Dia bahkan curiga bahwa pedang perang ini benar-benar pedang pribadi Tang Feng. Dia bukan satu-satunya. Lu Ming dan yang lainnya juga memiliki keraguan yang sama. Jika itu hanya seberkas aura, itu akan sangat menakutkan. Itu bukan pedang. Itu seharusnya hanya seberkas aura. Sepertinya dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sulit untuk memprediksi kekuatannya sekarang. Xian Yanxing bergumam. Lu Ming sepenuhnya percaya pada kata-kata Xian Yanxing. Dalam kehidupan Xian Yanxing sebelumnya, dia adalah Tang Qing, putri kandung Tang Feng. Di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa memahami Tang Feng lebih baik daripada dia. Dia mengatakan itu hanya seberkas aura, jadi itu pasti benar. Tentu saja, hal ini juga membuat Lu Ming dan yang lainnya semakin terkejut. Asyik, pada saat ini, pedang King Feng bergetar lebih keras lagi. Pada saat yang sama, bayangan cahaya muncul di pedang King Feng. Bayangan cahaya ini adalah sosok manusia. Namun, sosok itu sangat kabur dan hampir tidak terlihat bahwa itu adalah seorang pria. Dia berdiri tegak dan tegap, tetapi penampilan dan usianya tidak terlihat jelas. Namun, ketika Xian Yanxing melihat sosok itu, tubuhnya bergetar dan dia berseru, "Itu dia." Bab 4447, Dewa Surga Mimpi. Tuan, hahaha, itu Tuan. Pedang iblis ketiga tertawa. Pada saat ini, pedang iblis ketiga telah menumbuhkan kembali tubuhnya, tetapi auranya masih sangat lemah. Nenek moyang pedang, penggemar Long dan para penggarap alam asal lainnya dari tentara penghancur surga juga merasa gembira. Sebaliknya,
Orang-orang dari Istana Surgawi tampak ketakutan. Bahkan monster tua seperti kamu Chu Zhengyang dan kamu Chu Zhengmi pun sama. Ini adalah reaksi naluriah. Itu hanya seberkas auramu. Hari ini, aku akan melenyapkan seberkas auramu itu sepenuhnya. Ye Chu Zhengmi menggeram seolah-olah dia mencoba menyemangati dirinya sendiri. Dia kemudian mengendalikan tombak penghancur langit dengan sekuat tenaga dan menyerang pedang King Feng lagi. Di samping pedang King Feng, sosok itu meraih pedang King Feng dan menebasnya. Pedang itu tampak biasa saja. Saat pedang itu memotong kekosongan, cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter menyambar dan mengenai tombak penghancur langit. Dentang, terdengar suara menggetarkan bumi. Kemudian, raut wajah Ye Chu Zhengmi berubah drastis, dan sorot matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan tak percaya. Hal ini karena dia merasakan suatu kekuatan dahsyat datang ke arahnya melalui tombak penghancur langit. Kemudian, tombak penghancur langit mengenai tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan wajahnya menjadi pucat saat dia didorong mundur. Puff! Dalam proses mundur, darah terus mengucur dari tubuhnya, dan luka-luka muncul satu demi satu. Semua luka itu adalah luka pedang yang hampir memotongnya berkeping-keping. Dia terluka parah dan auranya lemah. Bagaimana itu mungkin? Para tokoh penting lainnya di Istana Surgawi juga terkejut dan tidak percaya. Ye Chu Zhengmi, yang berada pada tahap akhir timbal balik, telah terluka parah oleh satu serangan pedang meskipun ia telah menggunakan kutukan surga. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan sulit mempercayainya. Jika tubuh asli leluhur pedang terlarang ada di sini, itu masih masuk akal. Namun, itu hanyalah sebagian kecil auranya. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai klon atau inkarnasi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. Apa dasar kultivasi leluhur pedang terlarang? Bukan hanya orang-orang dari Istana Surgawi yang tercengang, tetapi Lu Ming dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan mata Xian Yanxing pun dipenuhi rasa tidak percaya. Dia, berapa tingkat kultivasinya sekarang? Xian Yanxing bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, hahaha, Tuan memang tak terkalahkan. Pedang iblis ketiga mulai tertawa. Pada saat itu, sosok ilusi itu muncul lagi dengan pedang King Feng di tangannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ye Chu Zhengmi dan menebasnya lagi. Tidak bagus. Ye Chu Zhengmi terkejut. Dia mundur dengan panik sambil mengaktifkan tombak penghancur langit dengan sekuat tenaga, berharap dapat memblokir serangan itu. Dentang, ledakan dahsyat lainnya terdengar. Kali ini, Ye Chu Zhengmi berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia bahkan tidak bisa menahan Sky Destroyer Lens lagi. Sky Destroyer Lens terbang keluar, dan tubuhnya terus meledak. Pada akhirnya, seperti halnya pedang iblis ketiga, hanya kepalanya yang tersisa, dan dia nyaris tidak berhasil mempertahankan hidupnya. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk melindungi kepalanya dan mundur dengan panik. Tidak bagus. Mundur. Mundur bersama. Mari kita bekerja sama untuk mengendalikan tombak penghancur langit. Tombak penghancur surga. Koki surgawi Zheng yang meraung. Dia segera menghadapi telapak tangan kereta terbang itu dan menggunakan kekuatan telapak tangan itu untuk mundur. Tubuhnya bersinar lagi, dan dia muncul di samping kepala Ye Chu Zhengmi. Sebuah kekuatan melindungi kepala Ye Chu Zhengmi dan membawanya ke arah tombak penghancur surga. Membunuh. Sosok ilusi itu berbicara untuk pertama kalinya. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Ye Chu Zhengyang dan Ye Chu Zhengmi dengan kecepatan yang 1 miliar kali lebih cepat daripada teleportasi. Cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah mereka berdua. Dan EBSP, Dewa Surga, selamatkanlah aku. Ye Chu Zhengyang berteriak kaget. Asyik, pada saat ini, tombak pemusnah surgawi bergetar dengan sendirinya, seolah-olah pulih dengan sendirinya. Kemudian, sosok lain muncul di atas tombak penghancur langit. Sosok ini jauh lebih jelas daripada sosok di samping pedang King Feng, dan wajahnya dapat terlihat. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang wanita. Rambutnya yang panjang dan keemasan diikat, bentuk tubuhnya tak tertandingi, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah wanita yang sangat cantik dari suku manusia surgawi. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki pesona yang dewasa. Meski begitu, orang bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah mayat asli. Wanita itu mengulurkan tangannya dan meraih tombak penghancur langit. Ledakan. Saat berikutnya, aura mengerikan meledak dari langit Destroyer Lens. Dewa Surga dan EBSP,
Surga impian dewa. Ye Chu Zhengyang, Ye Chu Zhengmi dan yang lainnya melihat sosok ini dan berteriak kaget. Apa? Itu surga impian dewa. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Dan EBSCP, penguasa surga bukan suatu wilayah kultivasi, tetapi suatu gelar. Itu merupakan suatu bentuk sapaan untuk tuan dari istana surgawi. Dan EBSCP, orang yang bertanggung jawab atas setiap istana surgawi disebut penguasa surga. Istana surgawi yang tersisa tinggal 5, maka ada 5 penguasa surga. Wanita berusia 30-an ini dijuluki sebagai Dewa Surga Mimpi, maka jelaslah dialah penguasa istana surgawi mimpi. Dan EBSCP, bahkan sang penguasa surga telah pindah, meskipun tidak dalam tubuh aslinya. Dan EBSCP, mati. Dewa surga mimpi mencengkeram tombak penghancur langit dan dalam sekejap muncul di hadapan Ye Chu Zhengyang, mengayunkan tombak itu ke segala arah. Dentang, tombak penghancur langit dan pedang King Feng saling beradu. Kemudian, kedua senjata itu mundur. Dan EBSCP, jadi, penguasa surga mimpi telah meninggalkan jejaknya pada tombak penghancur surgawi sejak lama. Zhao Feng merenung. Sosok kereta terbang muncul tidak jauh dari pedang King Feng, dan suaranya yang dingin terdengar. Dan EBSCP, Tuan Surga telah turun untuk memusnahkan musuh besar. Teriak Ye Chu Zhengyang. Basmi musuh besar. Para ahli istana surgawi lainnya juga berkumpul di belakang Ye Chu Zhengyang dan berteriak. Mundur. Dan EBSCP, namun Dewa Tuhan Mimpi hanya mengucapkan satu kata. Hal ini menyebabkan Ye Chu Zhengyang, Ye Chu Zhengmi dan yang lainnya tercengang. Apa yang dikatakan oleh penguasa surga dalam mimpi itu? Bahwa dia akan mengundurkan diri. Dan EBSCP, Dewa Mimpi telah menggunakan seberkas tandanya, yang mengandung kekuatan lebih besar daripada seberkas energi. Dan dia juga mengendalikan tombak penghancur langit. Adapun Tang Feng, dia hanya seberkas aura dan pedang King Feng biasa. Dan EBSCP, surga impian dewa sebenarnya ingin mundur. Mundur. Dan EBSCP, mundur. Dewa Tuhan Mimpi menambahkan, nadanya tidak diragukan lagi. Ini adalah perintah. Mereka tidak dapat menolak perintah Dewa Surga. Mundur. Ayo pergi. Ye Chu Zhengyang dan yang lainnya berteriak keras. Mereka berkumpul dan mundur ke sisi para kultivator suku manusia surgawi lainnya, seperti Ye Qiuxian dan yang lainnya. Kemudian, mereka menyelimuti orang-orang ini dengan kekuatan yang kuat dan membawa mereka pergi dari tempat ini dalam sekejap mata. Dan EBSCP, berhenti. Dewa Surga Mimpi mengayunkan tombak hukuman dewa dan berdiri di sana, jelas berniat menghentikan pengejaran pedang King Feng dan belati terbang. Bayangan Tang Feng tidak bergerak, membiarkan suku manusia surgawi pergi. Ayo cepat berangkat. Ayo pergi. Para ahli dari ras lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka membawa orang-orang mereka sendiri dan pergi. Ling Yue juga pergi bersama para tetua klan peri. Saat dia pergi, dia melirik kereta terbang itu dengan pandangan rumit. Adapun Mawar Gelap, Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, dan yang lainnya, mereka telah pergi dengan tenang ketika kedua belah pihak sedang bertarung. Bab 4448, Fragmen Batu Jiwa Kehidupan dan Vitalitas yang Tidak Biasa. Dan EBSCP, setelah semua anggota suku manusia surgawi pergi, jasad Dewa Surga Mimpi itu pun berhamburan, berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap menjadi tombak penghancur surgawi. Lalu, dengan desiran, sang penghancur langit Lens menghancurkan kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, hanya Fei Yao dan yang lainnya yang tersisa di alam semesta. Guru, murid menyapa guru. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Murid sangat merindukanmu. Pedang iblis ketiga terbang di depan penampakan Tang Feng dan bersujud. Tidak perlu bersikap sopan. Baguslah kau bisa lolos. Namun, kau harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu mulai sekarang. Dulu, kau dan Tian Jian adalah yang paling berbakat di antara kalian bertiga. Namun sekarang, kultivasi kakak keduamu hampir melampaui milikmu. Sosok ilusi Tang Feng berbicara. Suaranya jelas dan cerah, seperti suara seorang pemuda. Haha, tidak ada yang bisa mengalahkan kakak kedua. Tapi aku pasti akan berusaha keras. Pedang iblis ketiga tertawa nakal. Pada saat ini, proyeksi Tang Feng tampaknya sedang melihat kereta terbang. Lebih tepatnya, dia sedang melihat Xian Yanxing di dalam lotus. Dua sinar cahaya yang bahkan lebih terang dari cahaya pedang meledak dari wajahnya yang kabur.
Tubuh Xian Yanxing yang halus bergetar dan napasnya sedikit terengah-engah. Dia jelas sedikit bersemangat. Bagaimanapun, dia adalah ayahnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun kepribadian dan pikirannya didasarkan pada kehidupan ini, dia telah membangkitkan semua kenangan dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mempunyai perasaan apapun terhadap ayahnya dari kehidupan sebelumnya? Masa lalunya masih terbayang jelas dalam ingatannya, bagaimana dia bisa tetap tenang? Pandangannya tertuju pada Xian Yanxing sejenak sebelum tertuju pada Lu Ming. Bagus, sangat bagus. Penampakan Tang Feng mengangguk dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak tahu apakah baik bagi Xian Yanxing untuk bereinkarnasi atau mengakui Lu Ming. Setelah jeda, suaranya melanjutkan, kalian semua harus bekerja keras dalam kultivasi kalian dan meningkatkan kekuatan kalian sehingga kalian dapat mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Dalam waktu dekat, kita akan menghadapi pertempuran besar yang akan sangat sulit. Ingat, berbicara sampai di sini, sosok Tang Feng makin lama makin kabur hingga akhirnya dia menghilang. Asyik, pedang King Feng mengeluarkan teriakan pedang dan kembali ke belakang pedang dewa kedua. Akan ada pertempuran besar. Apakah kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan istana surgawi dalam waktu dekat? Jantung Lu Ming berdebar kencang saat ia merenungkan kata-kata Tang Feng. Ayo pergi. Pada saat ini, kereta terbang itu berteriak dan semua orang berubah menjadi pelangi. Dalam sekejap, mereka menghilang dari tempat ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke markas mereka di tempat barang rongsokan. 3 hari kemudian, di sebuah halaman yang tenang, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, para dewa, dan yang lainnya berkumpul bersama, minum dan menikmati makanan lezat sembari mengobrol. Mereka berbicara tentang pengalaman masing-masing. Tiba-tiba, Lu Ming yang sedang minum, mengalami perubahan ekspresi. Tubuhnya bersinar dan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Itu adalah batu yang pecah. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Selama bertahun-tahun, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan telah disimpan diam-diam oleh Lu Ming. Tidak ada yang aneh tentangnya. Mengapa tiba-tiba terbang keluar dengan sendirinya? Ini adalah pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Xian Yanxing berseru pelan. Sekilas, dia mengenali pecahan batu purba jiwa kehidupan itu. Dewa Segudang, Qiu Yue, dan rombongan juga melihat pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Mereka semua telah mendengar tentang legenda pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat wujud aslinya. Asyik, pada saat ini, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan bergetar hebat dan tiba-tiba menerobos udara, terbang cepat ke suatu arah. Ekspresi wajah Lu Ming berubah dan dia berkata, "Kalian tunggu aku akan segera kembali." Dengan itu, sosoknya melayang ke langit dan mengejar pecahan batu asal jiwa kehidupan. Masalah ini tidak sederhana, aku akan pergi melihatnya. Xian Yanxing berkata sambil mengejarnya. Kakak Yanxing, tunggu aku. Qiu Yue mengikutinya dari dekat. Jangan ikuti aku akan pergi melihat. Dewa Segudang berkata kepada yang lain. Setelah berkata demikian, dia terbang ke langit dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Di bagian paling depan, pecahan batu vitalitas jiwa masih beterbangan. Seperti meteor, terbang melintasi alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya namun ia tidak dapat mengejarnya. Terlebih lagi, ia terus mencoba mengendalikan jiwa kehidupan dan pecahan batu asal, tetapi ia juga gagal. Dia mencoba berkomunikasi dengan roh batu vitalitas jiwa kehidupan, namun roh batu vitalitas jiwa kehidupan tidak memberikan reaksi apapun. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Dia memperlambat langkahnya sedikit, berencana untuk bertanya kepada Xian Yanxing dan yang lainnya ketika mereka sudah menyusul. Xian Yanxing memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya dan sangat berpengetahuan. Dia mungkin tahu sesuatu. Terlebih lagi, pecahan batu purba jiwa kehidupan telah mengenalinya sebagai tuannya. Selama tidak terlalu jauh, dia masih bisa merasakannya. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, saat ia melambat, pecahan batu primordial jiwa kehidupan juga melambat. Hal ini membuat Lu Ming semakin terkejut. Segera, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa menyusul. Lu Ming mengungkapkan keraguannya. Qiu Yue dan segudang dewa tercengang. Xian Yanxing, di sisi lain, mengerutkan kening sambil berpikir keras.
Apakah pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas Anda merasakan sesuatu dan ingin membawa Anda ke sana? Kata Xian Yanxing. Apa yang kau rasakan? Mungkinkah itu harta karun dari aula roh kehidupan lain atau istana surgawi roh kehidupan? Namun, jika memang begitu, tidak mungkin roh kehidupan dari batu asal roh kehidupan tidak akan bereaksi. Kata Lu Ming. Berdasarkan pemahamannya tentang roh batu purba jiwa kehidupan, jika benar-benar merasakan aula jiwa kehidupan lainnya atau harta karun istana surgawi jiwa kehidupan, pastilah akan membuat keributan besar. Namun sekarang, batu-batu vitalitas jiwa kehidupannya tidak bergerak sama sekali. Ini jelas tidak benar. Yang manakah yang merupakan respon terhadap suatu bentuk pemanggilan? Seru Xian Yanxing. Semacam pemanggilan. Lu Ming juga bingung. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Mari kita ikuti dan lihat. Kita akan mengerti secara alami. Pengadilan surgawi roh kehidupan sangat penting. Penguasa roh kehidupan dari pengadilan surgawi adalah tabu yang paling kuno dan kuat. Kita tidak boleh melewatkannya. Kata Xian Yanxing. Di hadapan roh kehidupan dewa istana surgawi, mungkin ada tubuh terlarang lainnya, tetapi mereka yang tidak berhasil tidak akan dapat meninggalkan nama mereka dalam sejarah dan akan padam seperti meteor. Hanya ada 4 tabu yang paling kuat dalam sejarah. Roh hidupnya adalah penguasa istana surgawi, penguasa istana dewa kuno, Tang Feng, dan kereta terbang. Roh kehidupan, penguasa istana surgawi, merupakan yang tertua di antara 4 pantangan. Keberadaan kuno ini telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Ketika istana surgawi bangkit berkuasa, istana surgawi berada di puncak kejayaannya. 9 istana surgawi menindas alam semesta, dan tidak ada kekuatan yang berani bersaing dengan mereka. Namun, roh kehidupan, istana surgawi, berani melakukannya. Bahkan, istana surgawi, yang sedang berada di puncak kejayaannya, mengalami kerugian besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya roh kehidupan, penguasa istana surgawi. Legenda mengatakan bahwa roh kehidupannya, istana surgawi, memiliki 4 harta karun tertinggi dan 18 senjata suci. Tongkat es misterius di tangan Lu Ming adalah salah satu dari 18 senjata dewa. Tongkat itu kuat dan misterius. Belum lagi 4 harta karun besar. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas adalah satu dari 4 harta karun besar. Sekarang karena ada yang aneh dengan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas, mereka tentu harus menyelidikinya dengan jelas. Bahkan mungkin ada peluang besar. Bab 4449 Daerah Berkabut. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas terus beterbangan dengan kecepatan yang sama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Ketika Lu Ming dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan akan meningkatkan kecepatan mereka. Ketika Lu Ming dan yang lainnya melambat, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan akan melambat. Arah di mana pecahan batu primordial jiwa kehidupan ini terbang tampaknya berada di reruntuhan alam semesta. Kata Lu Ming. Benar, aku telah terbang di angkasa. Sepertinya tempat batu asal jiwa kehidupan seharusnya berada di reruntuhan alam semesta. Kata Xian Yanxing. Wajah mereka serius, tetapi mereka tidak takut. Reruntuhan alam semesta sangat berbahaya. Selain wilayah luar, wilayah lainnya membutuhkan kekuatan dewa tertinggi untuk bisa masuk. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat itu, mereka berempat semuanya adalah dewa kaisar tingkat 9 dan kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Bahkan Qiu Yue, yang memiliki kekuatan tempur paling lemah, memiliki kekuatan tempur bintang 11. Dia pasti bisa bertarung dengan seorang master surgawi biasa. Di sisi lain, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Pantheon lebih kuat. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan seorang dewa penguasa, sehingga mereka dapat dengan mudah menerobos reruntuhan alam semesta. Terlebih lagi, dari lintasan pecahan batu asal jiwa kehidupan, sepertinya tidak jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Penerbangan ini memakan waktu 7 hari. Suatu hari, daerah berkabut muncul di depan mereka. Dalam kehampaan yang sunyi, sebuah area berkabut muncul. Area itu luas dan tak terbatas, menghalangi pandangan seseorang. Seseorang tidak dapat melihat apa yang ada di area berkabut itu. Ekspresi Lu Ming dan kelompoknya sedikit berubah. Di tempat rongsokan alam semesta, seseorang harus menghindari tempat-tempat misterius ini karena biasanya berarti bahaya. Namun, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan langsung terbang masuk.
Wajah Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa sedikit berubah. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia mengikuti pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul dan menyerbu masuk. Begitu mereka memasuki area berkabut itu, pandangan mereka terhalang parah. Mereka hanya bisa melihat dalam jarak 100 meter. Ini sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa pada level Lu Ming, penglihatan mereka terlalu kuat. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melihat dari satu ujung bidang bintang ke ujung lainnya selama tidak ada yang menghalangi mereka. Namun sekarang, ia hanya bisa melihat benda-benda yang jaraknya 100 meter. Sungguh mengejutkan. Penglihatannya telah melemah berkali-kali lipat. Mereka berempat menjadi lebih berhati-hati dan terbang bersama. Karena di tempat seperti itu, jika mereka berpisah, akan sangat merepotkan dan mereka tidak akan bisa menemukan satu sama lain. Untungnya, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan memancarkan cahaya redup, seperti cahaya penuntun. Bahkan dari jauh, itu bisa dilihat. Jika tidak, mereka pasti sudah lama kehilangan jejak pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul mereka. Mereka mengikuti pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas dan terus terbang. Sulit untuk mengatakan arah atau seberapa jauh mereka terbang. Tak lama kemudian, mereka telah terbang selama lebih dari sehari di daerah berkabut. Hati-hati, ada sesuatu yang mendekat. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Karena tadi, dia tiba-tiba merasakan adanya bahaya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Faktanya, bahkan tanpa pengingat Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa telah merasakannya. Mereka adalah para jenius terbaik di alam semesta. Indra mereka sangat tajam dan tidak kalah dengan Lu Ming. Ketika Lu Ming merasakannya, mereka juga merasakannya. Mereka berempat bersandar satu sama lain, mata mereka mengamati sekeliling dan indera spiritual mereka menyebar. Namun, di daerah berkabut ini, indera spiritual juga sangat terbatas. Tidak jauh lebih baik daripada penglihatan dan hanya dapat menjangkau beberapa ratus meter. Mencicit, di tengah kabut, terdengar suara tajam dari segala arah. Seolah-olah makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya, mengepung mereka. Suara melengking itu makin banyak jumlahnya dan makin dekat. Lalu, Lu Ming dan yang lainnya melihat sinar merah menyambar keluar. Bola-bola cahaya merah itu bagaikan lentera, amat merah. Bola-bola cahaya merah ini adalah mata. Cahaya yang dipancarkan oleh mata. Setidaknya ada beberapa ratus pasang mata. Hati-hati. Tiba-tiba, Lu Ming berteriak. Sinar cahaya merah menyala melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Kelompok Lu Ming yang beranggotakan 4 orang itu meledak dengan kekuatan dan membentuk lapisan pertahanan di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan indera dan penglihatan spiritual mereka secara maksimal dan menatap sekeliling mereka. Cahaya merah mendekati Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lebih dekat, lebih dekat. Akhirnya, Lu Ming dan yang lainnya dapat melihat penampakan makhluk hidup ini. Ini adalah makhluk aneh yang berwujud manusia, tetapi penampilannya ganas, seperti hantu. Tubuhnya tidak terbuat dari daging dan darah. Tubuhnya tampak sangat ilusi, seperti warna kabut. Tubuhnya tampak seperti hantu. Hanya mata mereka yang merah dan dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Untuk saat ini, mereka akan disebut roh berkabut. Beberapa roh berkabut berada di garis depan dan mereka sudah mendekati Lu Ming dan kelompoknya. Sua-sua-sua. Mereka menjulurkan cakar tajam mereka dan mencakar Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka dipenuhi dengan aura yang dingin. Salah satu cakar tajam mencengkeram leher Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, ia menebas dan memotong cakar tajam lawannya. Telapak tangan itu menebas, dan kekosongan itu meledak. Kabut bergulung-gulung, dan roh kabut juga meledak. Kaisar Dewa tingkat ke-9. Hati Lu Ming tergerak. Setelah bertukar satu pukulan, Lu Ming dapat merasakan bahwa roh berkabut itu hanyalah seorang kaisar dewa tingkat ke-9. Dia segera menghela napas lega. Walaupun tingkat kultivasi mereka juga berada di alam kaisar dewa tingkat 9, kekuatan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada kaisar dewa tingkat 9. Sekalipun roh-roh berkabut ini banyak jumlahnya, jika mereka hanya berada di alam kaisar dewa tingkat ke-9, mereka tidak akan mampu memandang mereka. Di sisi lain, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Myriad God juga telah mengalahkan Misty Spirit. Akan tetapi,
Ada lebih banyak lagi roh-roh berkabut yang bergegas datang dari segala arah. Membunuh. Membunuh. Niat membunuh terpancar di mata kelompok Luming yang beranggotakan 4 orang saat mereka menyerang. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Luming. Tombak panjang itu bergetar dan ratusan kilatan tombak meledak seketika. Xian Yanxing berteriak dan melambaikan tangannya. Ratusan bunga teratai hitam terbentuk dan terbang keluar. Kelopak bunga teratai mekar dan berubah menjadi bilah-bilah tajam. Bunga-bunga teratai berputar cepat, dan setiap bunga teratai berubah menjadi senjata pembunuh yang hebat. Qiu Yue mengaktifkan jantung Sein 9 lubangnya. Cahaya surgawi 9 warna memenuhi udara dan berubah menjadi 9 pisau melengkung. Setiap pisau menebas roh berkabut. Seorang kaisar dewa tingkat 9 biasa hanya akan terbunuh dalam hitungan detik saat berhadapan dengan mereka. Kekuatan surgawi 10.000 dewa mendidih saat mereka menggunakan lebih dari selusin teknik rahasia asal. Mereka menyerang sekaligus, memusnahkan sebagian besar roh berkabut. Ratusan roh kabut tampak banyak, tetapi mereka semua terbunuh dalam waktu singkat. Mereka berubah menjadi awan kabut dan menghilang tanpa jejak. Setelah membunuh semua roh dalam kabut, mereka menyadari bahwa jiwa kehidupan dan pecahan batu asal mereka tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka terus berada di kejauhan, memancarkan cahaya yang kabur. Luming dan 3 orang lainnya dengan cepat terbang menuju pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Ketika Luming dan yang lainnya bergerak, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan juga bergerak dan terus terbang dengan kecepatan yang sama dengan Luming dan yang lainnya. Bab 4450, Pengadilan Surgawi. Namun, setelah itu, Luming dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati. Mereka terus memperhatikan keadaan sekitar dan mengambil tindakan pencegahan. Daerah berkabut ini berada di reruntuhan alam semesta, tidak ada seorang pun tahu bahaya apa yang ada di sana. Meskipun roh-roh berkabut yang muncul sebelumnya semuanya merupakan kaisar dewa tingkat 9, tidak seorang pun tahu apakah akan ada lebih banyak roh berkabut dewa penguasa yang muncul di kemudian hari. Dan EBSCP, jika roh kabut dewa penguasa tiba-tiba menyerang mereka, mereka tetap akan menjadi ancaman besar. Namun, Luming dan yang lainnya terlalu banyak berpikir. Hal ini disebabkan karena mereka belum menemui satupun roh halus dewa penguasa alam pada perjalanan selanjutnya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menghadapi beberapa gelombang roh berkabut lagi. Namun, mereka semua adalah kaisar dewa tingkat 9 dan dengan mudah dikalahkan oleh Luming dan yang lainnya. Begitu saja, mereka mengikuti pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul dan terbang di daerah berkabut selama 5 hari. 5 hari kemudian, mereka akhirnya melewati daerah berkabut dan tiba di suatu kehampaan. Ini adalah kekosongan yang dikelilingi kabut, dan ada kemungkinan dia berada di tengah kabut itu. Kabut ada di mana-mana, tetapi daerah ini adalah satu-satunya tempat yang bebas kabut. Itu. Lalu mereka melebarkan matanya dan melihat ke depan. Sebuah kota kuno. Ada sebuah kota kuno yang mengambang di kehampaan di depan. Kota kuno itu memancarkan cahaya samar, menerangi kekosongan, membuat kekosongan itu tidak tampak begitu gelap. Mungkinkah alasan daerah ini tidak diselimuti kabut adalah karena kota kuno ini? Mereka berempat tergerak. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya sudah terbang menuju kota kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Luming dan 3 orang lainnya buru-buru mengejarnya. Luming tidak berencana menggunakan teknik teleportasi besar untuk mencegat pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas karena dia telah menggunakannya sebelumnya dan itu tidak ada gunanya. Setelah dia menggunakan teknik teleportasi besar, dia selalu muncul di balik pecahan batu asal jiwa kehidupannya. Mereka semakin dekat ke kota kuno itu. Perlahan-lahan, garis besar kota kuno mulai terlihat. Kuno, tampak sangat kuno. Tembok kota kuno itu dipenuhi bekas-bekas pedang dan golok, seolah-olah telah mengalami pertempuran sengit. Yang lainnya adalah bahwa itu sangat besar dan luas. Semakin dekat mereka ke kota kuno itu, semakin mereka merasakan betapa luasnya kota itu. Tidak dapat dilihat dari kejauhan, namun terlalu mengejutkan jika dilihat dari jarak dekat. Planet-planet di alam semesta dianggap sangat besar dan tak tertandingi, tetapi jika dibandingkan dengan kota kuno ini, ukurannya jauh lebih rendah. Luming merasa bahwa ukuran kota kuno ini bahkan lebih besar dari planet induk suku naga. Sebuah kota kuno ternyata lebih besar dari planet induknya. Sungguh mengejutkan. Suara mendesing.
Ketika pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas tiba, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan terbang masuk melalui gerbang kota besar. Ada gerbang kota di keempat penjuru kota kuno. Gerbang kota yang mereka tuju seharusnya sudah ditutup, tetapi gerbangnya rusak. Ada lubang besar di sana, seolah-olah telah dibuka dengan pukulan. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas telah terbang masuk melalui lubang ini. Lu Ming dan 3 orang lainnya saling memandang dan mengangguk. Mereka kemudian terbang menuju lubang di gerbang kota dan masuk ke dalam kota. Begitu banyak gedung. Ketika dia tiba di kota itu, dia melihat sekelilingnya dan melihat bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan ini semuanya sangat tinggi. Bangunan-bangunan yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dapat dilihat di mana-mana. Banyak bangunan runtuh. Kota itu sunyi senyap. Tak ada suara, tak ada makhluk hidup. Selain Lu Ming dan mereka bertiga, tidak ada yang lain. Namun, dapat disimpulkan bahwa kota kuno ini pasti sangat makmur di masa lalu. Tuan muda, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan telah berhenti. Kata Qiu Yue. Setelah pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan memasuki kota, batu itu berhenti terbang dan tetap di sana. Tidak peduli seberapa dekat Lu Ming dan yang lainnya, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan tidak bergerak. Asyik, sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di samping batu vitalitas jiwa kehidupan. Dia mengulurkan tangan dan meraih pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tangannya. Itu sangat mudah sehingga Lu Ming sangat terkejut. Sepertinya tujuan pecahan batu primordial jiwa kehidupan adalah untuk memikatmu ke sini. Kata Xian Yanxing, mungkinkah tempat ini ada hubungannya dengan roh kehidupanku, istana surgawi? Dewa Segudang berspekulasi. Kemungkinan besar pecahan batu purba jiwa kehidupan adalah harta paling berharga dari istana surgawi jiwa kehidupan. Jika tidak ada hubungannya dengan istana surgawi jiwa kehidupan, pecahan batu purba jiwa kehidupan tidak akan terbang sendiri. Kata Lu Ming. Saat Lu Ming berbicara, pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas di tangannya berubah lagi. Lapisan cahaya memenuhi pecahan batu asal dan jiwa kehidupan, kemudian sesosok tua muncul. Ini adalah roh batu dari batu vitalitas jiwa kehidupan. Lu Ming sangat gembira. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, akhirnya bereaksi. Lu Ming menggenggam roh batu dari batu vitalitas jiwa kehidupan dengan tangannya yang besar. Lepaskan, lepaskan aku. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, segera menjerit dan meronta. Orang tua, akhirnya kau keluar juga. Aku sudah memanggilmu sejak tadi, tapi kenapa kau tidak menjawab sama sekali? Lu Ming bertanya. Tatapannya tidak bersahabat dan dia sangat tidak senang. Aku telah dizalimi. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku pernah disegel oleh suatu kekuatan sebelumnya. Aku tidak bisa keluar bahkan jika aku ingin. Itu sepenuhnya kekuatan jiwa kehidupan dan pecahan batu vitalitas itu sendiri yang bereaksi. Kekuatan yang menyegelku baru menghilang saat aku datang ke sini. Aku langsung keluar. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, buru-buru menjelaskan. Lalu tempat apakah ini? Apakah kau mengerti? Lu Ming bertanya. Hahaha, tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu di mana tempat ini? Aku tidak menyangka, setelah sekian tahun, aku masih bisa kembali ke sini, hahaha. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, mulai tertawa seperti orang gila. Wah! Telapak tangan Lu Ming menekan ke bawah. Kekuatan Lu Ming adalah energi tabu. Meskipun roh batu itu tidak terbuat dari daging dan darah, ia tetap terputar lebih dari 10 kali di udara oleh tamparan itu. Jangan bertindak gila di sini. Jawab pertanyaannya. Lu Ming berkata dengan tidak senang. Kau, orang tua ini akan mati karena marah. Jiwa kehidupannya, roh batu vitalitas, melotot ke arah Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming mengangkat tangannya lagi, dia langsung putus asa. Jangan lakukan apapun, aku akan bicara, ini adalah roh hidupnya, istana surgawi. Ini roh hidupku, istana surgawi. Petik 2. Mereka berempat terkejut. Benar sekali, ini adalah roh kehidupan sejati, istana surgawi. Ini bukan aula roh kehidupan, tetapi roh kehidupan sejati, istana surgawi. Inti dari roh kehidupan, istana surgawi, ada di sini. Penguasa roh kehidupan, istana surgawi, juga tinggal di sini. Batu roh yang dimaksud ialah batu jiwa kehidupan, batu vitalitas. Kali ini, Lu Ming,
Xian Yanxing, Qiu Yue, dan segudang dewa benar-benar tercengang. Tempat ini sebenarnya adalah roh kehidupannya, Istana Surgawi. Awalnya, Lu Ming mengira ini adalah salah satu dari 9 aula roh kehidupan. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan datang langsung ke roh kehidupan, Istana Surgawi. Legenda mengatakan bahwa setelah Istana Surgawi dihancurkan oleh Istana Surgawi, roh kehidupan sesungguhnya, Istana Surgawi, telah menghilang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya orang telah mencari roh kehidupan Istana Surgawi, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Dia hanya tahu bahwa dia dapat menemukan 9 aula roh kehidupan melalui pecahan batu asal roh kehidupan. Legenda mengatakan bahwa roh kehidupan penguasa Istana Surgawi telah dikuburkan di dalam roh kehidupan Istana Surgawi. Ada 3 harta karun agung lainnya yang terkubur bersama roh kehidupan penguasa Istana Surgawi. Bab 4451, ternyata ada suku manusia surgawi. Semangat hidupnya, 18 senjata suci Istana Surgawi, sudah dianggap sebagai harta karun tingkat atas di alam semesta. Seberapa berharga dan misteriuskah ketiga harta karun utama itu? Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang tergoda oleh roh kehidupan harta karun tertinggi Istana Surgawi. Banyak sekali orang yang mencarinya, tetapi sayangnya, tidak ada petunjuk. Dalam sejarah, bukan berarti tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh fragmen jiwa kehidupan, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Istana Surgawi. Namun, kali ini, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan akan membawa Lu Ming dan yang lainnya ke jiwa kehidupan nyata, Istana Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di Istana Surgawi? Atau apakah roh kehidupannya, harta Istana Surgawi, akan segera lahir? Detak jantung Lu Ming dan 3 orang lainnya tak dapat dicegah agar tidak bertambah cepat. Mungkinkah ini benar-benar sebuah peluang besar? Apakah kamu mengenal roh kehidupanmu, Istana Surgawi? Pimpinlah jalannya. Jika kamu dapat menemukan harta karun tertinggi dari roh kehidupan, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menemukan lebih banyak pecahan batu purba roh kehidupan untukmu gabungkan di masa depan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikanmu ke bentukmu yang lengkap. Lu Ming berkata dengan nada mengancam dan membujuk. Namun, roh batu vitalitas jiwa kehidupan segera menangis dan berkata, kamu juga tahu bahwa aku hanyalah sebuah fragmen dan tahu sangat sedikit. Aku hanya bisa secara naluriah merasakan bahwa ini adalah roh kehidupanku, Istana Surgawi, tetapi aku tidak memiliki ingatan yang lebih spesifik. Aku khawatir aku tidak dapat memimpin jalan bahkan jika aku menginginkannya. Lu Ming terdiam. Pada akhirnya, Lu Ming hanya bisa menyimpan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas dan mendiskusikannya dengan Xian Yanxing dan yang lainnya. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk menjelajah. Tak terhitung banyaknya orang yang berusaha mencari roh kehidupan Istana Surgawi namun gagal. Namun, mereka datang ke sini secara kebetulan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menjelajahinya? Kalau mereka pergi begitu saja, bisa jadi ada setan dalam hati mereka. Setelah berdiskusi, mereka berempat mulai bergerak. Mereka akan menjelajahi gedung-gedung di dekatnya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada harta karun yang tertinggal. Sudah lama sejak roh kehidupannya, Istana Surgawi, dihancurkan. Banyak harta yang telah membusuk seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, beberapa harta karun yang benar-benar bernilai tinggi mampu bertahan terhadap erosi waktu. Harta karun seperti itu, begitu ditemukan, akan menjadi tak ternilai harganya. Tak lama kemudian, mereka berempat sampai di depan sebuah bangunan besar. Bangunan itu tampak dalam kondisi baik dan tidak hancur. Namun, mereka berempat tetap sangat berhati-hati dan waspada. Mereka menutupi tubuh mereka dengan kekuatan dan siap bertarung kapan saja. Bagaimanapun, ini adalah roh kehidupannya, Istana Surgawi. Meskipun tampak mati, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada bahaya yang mengerikan. Lebih baik berhati-hati. Mereka menjulurkan indera spiritual mereka ke dalam gedung tersebut, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Kemudian, mereka berempat bergegas masuk ke dalam gedung tersebut dengan cepat. Bangunan itu besar, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada bahaya atau harta karun, hanya sedikit debu, yang tampaknya terbentuk oleh semacam korosi. Setelah berkeliling, dia tidak melihat apa-apa. Mereka berempat meninggalkan gedung itu dan memasuki gedung lainnya untuk mencari. Dia mencari 7 hingga 8 bangunan besar berturut-turut,
tetapi dia tidak menemukan apapun. Apakah ini benar-benar kota mati? Para dewa bergumam. Tidak ada bahaya, dan tidak ada makhluk hidup. Apalagi yang bisa terjadi kalau bukan kota mati? Mari kita pergi ke kedalaman istana surgawi roh kehidupan dan melihatnya. Kota kuno ini terlalu besar, dan ini hanya pinggirannya. Jika ada harta karun di sini, itu pasti ada di kedalaman. Lu Ming berkata. Ketiga orang lainnya tentu saja tidak keberatan. Setelah itu, mereka berempat berhenti menyelidiki bangunan-bangunan itu. Sebaliknya, mereka terbang ke udara dan menuju ke kedalaman. Mereka menemukan bahwa mereka dapat terbang di kota, tetapi ada tekanan yang membuat mereka hanya dapat terbang di ketinggian rendah. Sulit bagi mereka untuk terbang ke langit. Mungkin roh kehidupannya, istana surgawi, diselimuti oleh semacam batasan tertentu. Itulah sebabnya roh kehidupan dan pecahan batu vitalitas masuk melalui gerbang kota dan tidak langsung terbang melintasi langit kota kuno. Tidak ada bahaya, jadi mereka berempat sedikit rileks dan mempercepat lajunya. Sejumlah besar bangunan tertinggal di belakang mereka, dan jarak ratusan juta mil dilalui dalam sekejap. Tiba-tiba, hati-hati, berhenti, teriak Lu Ming saat gelombang energi menyebar dan menghalangi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa. Keempat sosok itu tiba-tiba berhenti. Suara mendesing. Di bawah mereka, 4 kilatan pedang tajam menebas ke arah Lu Ming dan 3 orang lainnya. Lu Ming melangkah maju dan sebuah kekuatan dahsyat meledak, menghantam ke bawah dan bertabrakan dengan keempat kilatan pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 4 ledakan berturut-turut, keempat cahaya pedang itu tersebar. Itu hanya Kaisar Dewa tingkat ke-9. Tidak, ini, kekuatan surga. Ekspresi Lu Ming berubah. Kekuatan yang terkandung dalam 4 cahaya pedang sebenarnya adalah kekuatan surga. Mungkinkah suku manusia surgawi ada di sini? Tak lama kemudian, pikiran Lu Ming terkonfirmasi. Beberapa sosok bergegas keluar dari bangunan rusak di bawah. Sebanyak 6 sosok bergegas ke langit dan mengepung Lu Ming dan 3 orang lainnya. Mereka adalah 6 lelaki tua dengan kerutan di wajah mereka. Rambut emas mereka telah kehilangan kilaunya. Namun, Lu Ming dan 3 orang lainnya dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah suku manusia surgawi. 6 orang penggarap suku manusia surgawi seharusnya berasal dari generasi yang lebih tua. Bagaimana bisa ada 6 orang kultivator manusia surgawi tua di sini? Mungkinkah suku manusia surgawi yang telah berperang melawan istana surgawi? Itu tidak mungkin. Mereka berempat segera menepis pikiran itu. Mereka sudah dapat mengetahui bahwa ke-6 tetua suku manusia surgawi itu hanyalah dewa kaisar tingkat ke-9. Mustahil bagi seorang kaisar dewa tingkat ke-9 untuk hidup dalam jangka waktu yang begitu lama dan melewati jangka waktu yang begitu lama. Meskipun ke-6 tetua suku manusia surgawi itu tidak tampak muda, namun umur mereka belum berakhir. Mungkinkah pihak lain juga dibawa ke sini oleh pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas? Itu sangat mungkin. Itu karena ketika batu vitalitas jiwa kehidupan hancur, tidak ada yang tahu berapa banyak pecahan batu itu telah pecah. Tidak ada yang tahu berapa banyak pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan yang ada di alam semesta. Karena pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas Lu Ming tidak normal dan membawanya ke sini, sangat mungkin pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas orang lain juga tidak normal. Namun, hanya ada 6 kaisar dewa tingkat ke-9. Lu Ming dan yang lainnya tidak menganggap mereka serius. Sekalipun pihak lain itu tidak terlihat muda dan sudah pasti berhenti di tahap kaisar dewa tingkat ke-9 selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bunuh mereka. Salah satu tetua suku manusia surgawi berteriak dan menebas Lu Ming. Cahaya pedang itu tajam dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan pembalasan dewa. Namun, kekuatan hukuman dewa miliknya sangat lemah. Dibandingkan dengan kaisar seperti Ye Chu Qianyu, kekuatannya berkali-kali lipat lebih lemah. 5 tetua suku manusia surgawi lainnya juga bergerak dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka semua telah menguasai kekuatan tertinggi surga, tetapi mereka masih sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan para jenius teratas suku manusia surgawi. Serahkan orang-orang ini padaku. Bunuh, kata dewa segudang itu, matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang ganas. Ledakan, kekuatan surgawinya meledak, dan otot-otot di lengannya sedikit menonjol. Dia melancarkan 6 pukulan berturut-turut. 6 energi tinju itu bagaikan longsoran salju,
menghancurkan serangan 6 tetua manusia surgawi dan mendarat di tubuh mereka.